warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Raja Polah, yang kami hormati Bapak Wakasek SMP Negeri 1 Raja Polah, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dengan izinnya saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. Pertama, sambutan dari Ketua Panitia sekaligus pelaporan hasil pemilos. Kedua, sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus pengesahan Ketua OSIS terpilih. 4. Doa. 5. Tutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Najwa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wat-dharra'i wal-adhimin. Wal-qadimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
kali sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Apik Aliuddin Al-Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pemilihan OSIS periode tahun 2021-2022 telah kita laksanakan dengan lancar dan berkehormatan. Terima kasih kepada rekan-rekan OSIS semua yang telah bekerja sama sehingga acara pemilihan OSIS ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha yang telah memberikan dukungannya kepada kami sehingga acara ini terlaksanakan dengan hasil yang maksimal. Hadirin rekan-rekan OSIS dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, dari hasil pemungutan suara yang kita laksanakan, alhamdulillah telah memperoleh hasil yang maksimal dan akurat. Adapun perolehan suara adalah pasangan nomor 1 dari saudara Wildan dengan jumlah suara 142, pasangan nomor 2 saudari Mutiara dengan jumlah suara 253. Hasil tersebut diambil dari jumlah pemilih total 400 suara, antara lain Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha dengan jumlah 64 orang, siswa-siswi SMP 1 Dedak Pula 296 orang, anggota OSIS 45 orang, dan golongan putih 5 orang. Dengan hasil tersebut kita dapat melihat dan mengetahui bahwa suara banyak dan yang berhak memimpin organisasi siswa periode 2021-2022 adalah saudari Mutiara dengan beberapa stabit di bawahnya dan orang-orang terbaik di dalamnya. Demikian saya sampaikan laporan dari acara pemilihan OSIS periode tahun 2021-2022. Semoga dalam pengurusan OSIS tahun ajaran ini bisa membawa nama baik SMP 1 Kepulauan. Walaupun ada kekurangan dan kesalahan dalam acara pelaksanaan ini, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Apik Aliuddin Al-Hakim. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus pengesahan Ketua OSIS terpilih. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ali Dasman MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallallahul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan, yang saya hormati Pembina OSIS yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku sekalian yang hari ini ada di ruangan ini dalam rangka menyelesaikan tugas tahunan bagi Wakasek Kesiswaan dan bagi pengurus OSIS yang kita sebut dengan pergantian kepengurusan di OSIS. Alhamdulillah 3 hari berturut-turut kalian telah mewakafkan pikiran, tenaga, sekaligus materi. Begitu juga Ibu dan Bapak para Wakasek sudah
merelakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk kepentingan dinas ini. Atas nama pribadi tentunya dan atas nama lembaga kedinasan, saya mengaturkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan segala kebaikan saudara-saudara, baik Bapak dan Ibu, para wakasek dan pembina OSIS, Bapak Ibu guru dan anak-anakku di pengurus OSIS yang demisioner, dan calon-calon nanti yang akan jadi pengurus di masa bakti 2021. Mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan, baik pemikiran, tenaga, dan materi, mudah-mudahan dijadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekalian, selama 3 hari dengan hari ini jadi 4 hari, mohon maaf saya tidak terlalu intervensi. Jadi Bapak Menteri terboga kepentingan usaha. Barusan sudah sangat hebat hasil dari demokrasi yang kalian belajar dan diimplementasikan. Terlepas siapa yang memperoleh suara terbanyak, semuanya adalah juara. Semuanya adalah juara, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tidak ada paslon nomor 1, tidak ada paslon nomor 2. Tidak ada komplek, tidak ada kecebong. Hari ini tidak ada nomor 1, nomor 2, yang ada nomor 3, yaitu Persatuan Nesa Atas. Jadi kalau nomor 1 Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor 2 Kemanusiaan Adil Beradab, dan nomor 3 nama Persatuan Indonesia. Jadi ulah sendiri teleka. Asia teman dan nyaho orangnya lah ngadukungan TK paslon nomor 1. Oh yang ini ke paslon nomor 2. Bapak guru mana pasti ngadukungan ke paslon nomor 2 gitu. Tetap di baeudan ke budak nomor 1 tidak boleh. Hari ini kita islah. Yang jelas adalah kata kuncinya demi kemajuan masyarakat yang kita cintai dan kita banggakan. Tetap di dada kalian adalah masyarakat juara. Saya sudah menjelaskan pengertian juara bukan hanya mendapatkan piala, tapi juara di sana adalah akronim dari pengertian bagaimana bahwa warga SMP Negeri 1 Raja Pola harus memiliki sifat jujur. Bagaimana keluarga besar SMP Negeri 1 Raja Pola harus memiliki hal yang sifatnya unggul. Bagaimana harus dalam dirinya itu adalah betul-betul aktif. Bagaimana kehidupannya harus betul-betul responsif. Dan yang terakhir, bagaimana anak-anak memiliki sifat amanah. Juara itu yang saya maksud. Di samping di misi yang nomor 1 adalah seluruh warga SMP 1 Raja Pola wajib untuk memiliki prestasi akademik dan non akademik. Nah itu juara berdasarkan bahasa Raja Pola. Juara kesekolah boleh, tapi pengertian juara yang saya sampaikan selama kepemimpinan saya adalah akronim untuk menginspirasi bahwa seluruh warga SMP 1 Raja Pola paling tidak harus tertanam dalam dirinya jujur, prestasinya harus unggul, kehidupannya harus aktif, dan sifatnya harus responsif, serta terakhirnya adalah harus amanah, dan di misinya amanah tersebut dijabarkan dalam akhlakul karimah. Semua baik dari mulai satpam, penjaga sekolah, anak-anak peserta didik, sampai kepala sekolah itu sendiri wajib untuk memahami pengertian moto SMP 1 Raja Pola juara, visi SMP 1 Raja Pola, misi SMP 1 Raja Pola. Itu baru warga sekolah. Bisa dipahami? Jadi pengurus OSIS yang baru nanti sebelum apa-apa baca dulu visi misi, strategi dan tujuan, insya Allah. Yang kedua, saya melihat kemarin hiruk pikuk untuk melaksanakan pemilos ini sangat hebat sekali. Tidak ada intervensi dari kepala sekolah, ibu bapak guru. Saya membiarkan dengan bagaikan air mengalir, silahkan. Pembelajaran demokrasi itu seperti itu.
Kalian nanti 17 tahun usia ada di lingkungan, itu sudah kena dengan kewajiban yang disebut sebagai warga negara yang memiliki hak segala-galanya. Kalau sekarang itu hak kalian itu belum all out gitu. Karena masih terganjal dengan usia. Kan persyaratan usia bisa dikatakan all out menjadi warga negara itu paling tidak usia 17 tahun. Berhak untuk memiliki KTP, dokumen kependudukan. Berhak juga bagi yang memiliki kendaraan, surat izin mengemudi. Tuh, ya. Jadi kalau hari ini kalian pakai motor, pakai roda 4 kecuali pakai sepeda, itu tidak boleh. Sehebat apapun anak SMP yang di bawah 17 tahun kena dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Peraturan Lalu Lintas. Untuk itu Bapak titipkan, OSIS harus dijadikan keteladanan yang hebat. Lalu sekalian, organisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan pendidikan karakter. Hari ini di jilid kelimanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim mencanangkan tentang yang disebut dengan AM, Asesmen Nasional, yang kesananya ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Jadi sebelum ngomong AKM harus dulu tahu dulu AM. Dulu UN sudah di-brandel, tidak ada ujian nasional, sekarang diganti dengan AM, Asesmen Nasional. Nanti dari AM bergeser ke AKM, Asesmen Kompetensi Nasional. Itu OSIS itu harus tahu. Apa saja yang terjadi di sana? Di sana di AKM tidak lagi berbicara evaluasi, tapi berbicaranya survei. Survei lingkungan belajar dan survei karakter. Dua yang dimiliki oleh sekolah. Pertama, survei lingkungan belajar. Sekarang ada 50 anak, 45 adalah peserta yang paten dan 5 adalah cadangan yang masuk peserta AKM. Jangan nanya, oh kenapa masih itu, yang itu kan si itu mau bodoh. Ini bukan evaluasi. AKM itu hanya survei, tanya saja semua. Saya kemarin ikut di Jakarta, bukan di webinar, tapi saya datang hadir di Syahid, Hotel Syahid, mengikuti kegiatan itu langsung dengan Menteri dan dengan Dirjen Pak Iwan Sahril di Dirjen GTK, menjelaskan tentang kenapa hari ini masih banyak orang yang mengatakan kenapa sekolah itu seolah-olah sekarang yang jadi samplingnya itu adalah sampling yang berdasarkan Dapodik, tidak sampling berdasarkan usulan sekolah. Saya sederhana ketika teman-teman mengatakan itu. Ingat, AKM, AM itu adalah bukan evaluasi tetapi hanya pemetaan sekolah madrasah secara keseluruhan. Dipotret unggul. Si AM orang tingkah hiji cuma belum ajakan di kelas 8 teh. Untuk KM, ya memang tidak ada seleksi. Itu hanya berdasarkan survei. Survei lingkungan belajar dan survei karakter. Di survei karakter itulah muncul si Mas Nadiem hari ini punya program untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Akan terasa, hari ini saya ngomong masih aktual, tapi besok, lusa, dan akan datang bakal terjadi satu bahasa yang harus membumi. Bahasa yang harus membumi, mengakar di Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila. Paling tidak ada 6. Saya bukan guru PKM, tapi kalau sudah diadakan cerdas cermat dengan guru PKM, insya Allah saya nomor 1, juara kahiji. Kamu peserta nomor seorang. Di profil pelajar Pancasila nanti kalian buka di Google. Benar sih Bapak ngobrol nanti saya ingat. Makanya profil pelajar Pancasila. Apalagi ada 6 karakter yang nanti akan dilakukan berdasarkan survei, di mana si Mas Menteri untuk mencari dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. 1 diantaranya kemandirian. Yang kedua, bagaimana
sifat kritisnya pelajar Indonesia yang seharusnya. Yang ketiga, nalarnya seperti apa. Yang keempatnya, globalnya seperti apa, pemikiran yang bersifat global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang tak kalah pentingnya, dijadikan untuk urutan yang pertama adalah pelajar yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi 6. Lamun lebih digenap, kurang digenap, Bapak ceraikan. Nah, makanya kalian yang nanti akan mengurus organisasi dan sudah mengurus organisasi, kan ini kebanyakan kelas 8-9 ya. Di kelas 7 tidak ada. Dan saya harus ngomong lagi seperti ini. Kelas 9 terutama. Coba kelas 9 berapa orang? Nah, ini kelas 9 jangan dianggapkan gimana SS dengan pengurus OSIS tidak pensiunan. Jangan ngomong gitu. Justru kalian itu akan berbeda. Kalian itu punya dua kesejahteraan yang berbeda dengan orang yang bukan pengurus OSIS. Camkan itu, catat itu. Saya ketemu dengan alumni SMP 1 Raja Polah di SMA 2. Saya ketemu alumni SMP 1 Raja Polah di SMK, di SMA yang lain. Anak yang tadinya aktif di OSIS beda. Karena yang aktif di organisasi di OSIS khususnya, dia memiliki dua kesejahteraan. Satu, kesejahteraan intelektual, yang kedua kesejahteraan sosial. Apa yang dimaksud oleh saya kesejahteraan intelektual adalah mereka yang pikirannya, wawasannya terbuka. Nu di OSIS makan beda. Yang budak anu itu kuper. Jadi penghias meja we musiknya ge wajahna rada heran. Terus gitu, background ekonominya hebat. Tapi kalau dia tidak berorganisasi, tidak dia punya aktivitas, jangan berharap. Maka saya titipkan kepada para pengurus OSIS demisioner kelas 9 khususnya, akan terasa ketika nanti kalian keluar dari SMP 1 Raja Polah, ada di SMA Negeri Ciawi, ada di SMA Negeri 6 Kota Tasik, ada SMA Negeri 4 Kota Tasik, ada di SMA Negeri 2 Kota Tasik, malahan ada di Semean Negeri ataupun di SMK Negeri yang lainnya, termasuk di SMK Negeri Raja Polah, apalagi di sekolah-sekolah swasta. Insya Allah orang-orang yang pernah di tempat, orang-orang yang pernah digodok di organisasi OSIS insya Allah akan berbeda. Maka saya katakan waktu awal harus bisa menjawab ketika Al-Quran mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Harus berkata berbeda antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Harus berbeda antara aktivis OSIS dengan yang non aktivis OSIS. Tidak ada catatannya orang yang mantan ketua OSIS jadi geng motor. Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah orang yang tadinya pengurus aktivis OSIS dia jadi orang-orang pang yang tidak keru-keruan hidupnya, gerok seperti itu. Nah, makanya saya camkan kepada semuanya. Kelas 8 yang masih nanti direkrut untuk jadi pengurus di komposisi kepengurusan tahun 2021 harus merasa berbahagia. Berikan contoh kepada anak-anak adik-adik kita kelas 7. Dan yang dirasakan, saya tidak mengambil siapa, saya sendiri. Saya bisa seperti ini karena memang diterpa dengan organisasi. Mulai SD dulu zaman saya disebut dengan KMU, Ketua Mobil Umum, dari kelas 1 sampai kelas 6, saya ketuanya. SMP masuk SMP, saya ketua OSIS 2 periode. Masuk di Madrasah Aliyah, saya 2 periode sebagai ketua OSIS. Masuk di S1 di fakultas, saya di perguruan tinggi adalah ketua senat. Di S2 saya jadi koordinator mahasiswa di program S2. Hari ini saya di S3 kebetulan saya dipercaya untuk menjadi koordinator himpunan mahasiswa di program S3. Bukan saya sombong, untuk memberikan inspirasi, motivasi pada semuanya. Enaklah ketika saya sekarang di guru, saya jadi ketua PGRI Kabupaten, saya sekarang jadi ketua MKKS, para kepala sekolah berhimpun, saya ikut di dalamnya sebagai ketua. Saya di Korpri Kabupaten sebagai sekretaris Korpri Kabupaten. Gambaran bagi kalian, kenapa saya bisa seperti ini, maka organisasilah yang memberikan manfaat pada saya, yang memberikan dorongan, yang memberikan segalanya. Coba orang yang tidak pernah berorganisasi, pernah di bapak ibu guru kan. Tapi orang yang pernah di OSIS, paling tidak dia merubah mindset, pola pikirnya itu. Saya ketemu dengan siapa sih ketuanya itu? Si Apip ya? Saya ketemu dengan si Apip, ketemu dengan si Abdul yang bukan pengurus OSIS, beda.
Siapa kalau udah ketemu dengan saya, Assalamualaikum Pak, mau Pak, Abdi yang basket, beda kan? Si Abdul tergantungannya malah dengan alah kawe, celana disoekeun, terus huruna di piko, terus celina di anting gitu. Itu lah. Nah begitu, saya berharap pada semuanya. Jadikan organisasi OSIS sebagai wadah pembelajaran bagi disiplin kita untuk tetap kita memiliki karakter yang baik. Itu. Jadi saya berulang-ulang terima kasih kepada pengurus OSIS lama yang visioner dan selamat kepada ketua OSIS yang baru. Mana orang ini? Ini siapa? Mutiara ya. Terus? Alumni. Terus? Itu. Yang tiga ini hari ini jangan ngomong siapa pendukung bukan pendukung ya. Semuanya, seluruh pelajar yang ada di peserta didik yang ada di Sekolah Jepang di bawah kepemimpinan kalian bertiga. Bisa dipahami? Loh, apakah Muti tetap untuk diposisikan sebagai ketua, alumni di di wakil ketua ataupun Lala di sekretaris? Itu nantilah formatur. Saya serahkan sepenuhnya kepada Wakasih Kesiswaan dan Pembina OSIS untuk hal seperti itu. Bapak hanya tinggal angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, saya tanda tangan SK dalam 1 tahun. Tuh. Saya kemarin mengatakan klausul di SK yang dulu adalah jika ada hal-hal yang tidak tercantum maka akan diatur kemudian. Nah, COVID pandemi siapa yang tahu mau terjadi ini? Kan tidak ada. Makanya dari mulai Maret nanti ulang tahun si corona Maret deui bisa tahun kan saya oleh itu nyeun tumpeng bisa nyeun kue sok lah itu ka bapak kita kirim ke covid mah itu kan kasih jauh gitu. Jadi nanti kalian silakan lurus oleh Profesor oleh Bu Haji harus betul-betul semua yang menempati komposisi kepengurusan harus mewakilinya selalu saya katakan dari paling tidak 5K. 1, mereka yang punya kemauan, catat. Yang kedua, mereka yang punya kemampuan. Yang ketiga, mereka yang punya komitmen. Yang keempat, mereka yang punya kesempatan. Dan yang kelima, mereka yang punya konsensus. Dia punya kemauan. Lamun lu kahayang kalau diajarkan riweuh. Mungkin ketua nita ieu kain ngomong apa maka diasup dengan capek bukan eluhan itu. Bukan kita lagi ngobrol Pak eluhan gitu. Dina itu renanda saya tentukan, ajak teman-teman yang bisa mewakili semuanya untuk masuk di komposisi kepengurusan OSIS. 1, K-nya itu adalah kemauan. Boga kahayang. Lu teu boga kahayang mah ulah lieur murungkut ditanya we nemaran ditanya cicing anu berpulutan peret teu ai gitu aya leungit capluk. Yang kedua kemampuan. Kalau sudah punya kemauan akan mengikuti. Bukan kemampuan dulu. Ada orang banyak yang pandai tapi kahayang. Si eta teh padahal gaji we di kelas mah wah hebat pas eta mah. Bahasa Inggris matematik mah wajar kok, tapi dia tidak punya kemauan ketika diajak. Antum ikut OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Alim Pak. Ikut siswa berprestasi, alim Pak. Nah itu kan geblok gitu kan. Yang ketiga, dia punya kesempatan. Kalian itu punya kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini. Orang lain dari 1051 kurang itu masih banyak yang mau berhimpun di OSIS, cuma memang tidak punya kesempatan. Kalian yang punya kesempatan. Saya sudah menyatakan si Renanda itu kan si budak cewek itu penting ada hikmahnya. Dia jadi MC kan gitu, ya dia bisa nyanyi misalnya itu kan semuanya itu bisa itu. Dia punya kesempatan karena punya background keahlian. Nanti siapa pengganti Renanda yang berapa? Kayak ketiga, komitmen itu ikatan janji.
Terus janji bahwa saya adalah pengurus OSIS akan menjunjung tinggi alma mater SMP Negeri 1 Raja Pola. Saya akan melakukan visi misi dan strategi serta tujuan SMP Negeri 1 Raja Pola. Saya akan mengusung moto SMP 1 Raja Pola. Nah, itu adalah komitmen, ikatan janji. Kita saja dengan Allah punya ikatan janji. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, seluruh aktivitasku lillahi rabbil alamin. Allah Rabb yang mengurus alam ini. Yang ke-5, punya konsensus. Konsensus itu kebersamaan semua. Maka saya selalu mengatakan di organisasi, ayo kerjasama. Tidak hanya kerjasama, yang paling penting adalah sama-sama kerja. Satu kali lagi, kerjasama, tapi tak kalah pentingnya adalah ayo kita sama-sama kerja. Kerjasama, kerja sama, tapi tidak sama-sama kerja. Paham maksud saya? Makanya di mata saya titipkan di benak pemikiran kalian, di hati kalian, yang mudah-mudahan OSIS 2021 setelah saya mendengar dari laporan panitia bahwa dari 2 calon yang ikut berlaga di kompetisi pelaksanaan pemilos SMP Negeri 1 Raja Pola, maka muncullah paslon pasangan calon yang sekarang sudah menjadikan ketua, yaitu di paslon nomor berapa? 2. Jadi saudara Muti, saudara Lutfi, dan saudari Lala itu berhak untuk menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 1 Raja Pola tahun 2021. Pada hari ini, tepat di jam saya jam 10:30, maka hasil pelaksanaan pemilihan OSIS di tahun 2021 saya nyatakan sah dan mudah-mudahan diterima oleh semuanya. Apakah diterima? Terima. Apakah diterima? Terima. Apakah diterima? Terima. Sah. Sah. Terima kasih. Mudah-mudahan 2021 diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami, saya selaku pengelola sekolah, pimpinan sekolah, ibu, bapak selaku para pembina dan wakasek di kesiswaan, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Rizna. Kepada Rizna kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanal aliyyil a'la wahhab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al khairan min akhirahu wa khair amali wa khatimahu wa khair ayyami yawma alqaka. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syamaratil maut wan najata minan nar wal afwin lisan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah li dalam al-Qur'an wa Fatihah. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Lisna, hadirin yang saya hormati, demikianlah acara demi acara telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyukseskan acara ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.